Halo teman-teman semua, selamat siang. Pada siang hari ini aku berada di Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ini merupakan daerah yang bisa dibilang dekat dengan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di sana udah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Nah, hari ini aku akan naik bus Rosalia Indah, yang mana beberapa bulan yang lalu Rosalia itu membuka rute Muria dengan titik start timur banget, yaitu di daerah Lasem, Kabupaten Rembang. Nah, sekarang udah ada di terminalnya seperti ini. Dan nggak cuma Rosalia aja, Rosalia di sana, dan ada beberapa bus yang start dari sini. Belum kita naik atau review bus Rosalia Indah yang akan aku naiki menuju ke Jakarta, kita lihat dulu kondisi terminal Lasem yang ada di Kabupaten Rembang ini. Oke? Kita geser ke bagian belakang. Ini ada bus Jaya Utama, ATB dan Budiman dari Lasem menuju ke Tasik. Pakai Mercy 1525. Dan di sana juga ada bus Berlian Jaya, teman-teman. Untuk bagian belakang terminalnya seperti ini, dan kalau kita maju ke depan, ini ada Agramas BM85. Pakai sasis Oppo gitu, Mercy 1626. Nah, di sini juga ada bus Sinar Jaya, dan bus yang akan aku naik itu lagi terparkir di depan sana. Hari ini temanku si Dimho, dia naik ini, teman-teman. Tujuannya ke mana ya, aku lupa. Ntar tanya dia dulu deh. Oh, di sini juga ada bus Jaya Utama kelas ekonomi. Ya, rutenya dari Surabaya Semarang, mungkin lagi perpal di Lasem. Ada perbaikan atau emang jamnya nggak nutut, kita nggak tahu. Untuk agen-agen bus di terminal Lasem itu yang di dalam cuman Agramas sama BJU deh. Lainnya itu ada di luar sana, teman-teman. Nah, untuk agennya Rosalia Indah, di sini kita akan menuju ke sana. Agenmu nih di kono. Oke, agen Sinar. Mantap. Santika, Agra. Ya, Haryanto tekan di Bojonegoro. HR 046. Iki sleeper Agra yo. Sing Bojonegoro ya. Family lagi. Lek Muria ki family kabeh, Pak. Dan ini dia, teman-teman, bis yang akan membawa aku menuju ke arah Jakarta hingga Tangerang. Dan untuk tiketku itu dari Lasem sini menuju ke Terminal Poris, tapi dia fleksibel sih. Misalkan kalian mengendaki turun di Bekasi bisa, lalu di Grogol, Kalideres, Tanjung Priuk bisa sampai Poris. Dan ini bus ini berhenti di Bitung. Dulu sih nggak kebayang ya, Rosalia Indah, perusahaan untuk bus asal Karanganyar, Jawa Tengah, bakal masuk di jalur Muria Raya. Sempet ada beberapa kabar burung tentang ekspansi jalur PO Bus ini. Dan pada akhirnya, di penghujung tahun 2024 kemarin, Rosalia Indah secara resmi ekspansi dengan masuk jalur Muriaan. Dengan dua jalur pertamanya tuh dari Pati menuju ke Sumatera dengan tujuan Palembang serta Batu Raja. Lalu di bulan Maret kemarin menyusul lintas Jabodetabeknya dengan titik start lebih ke timur lagi, yaitu Lasem. Bukan tanpa alasan, Lasem dipilih sebagai titik start karena secara letak Lasem ini berada di ujung timur bagian utara Jawa Tengah yang nantinya akan melewati beberapa kantung penumpang seperti Rembang Kota, Juwana, Pati, Kudus, Demak, dan Semarang. Selain itu, Lasem juga identik dengan kota santri karena banyaknya pondok pesantren di wilayah ini. Otomatis, potensi mobilitas di wilayah ini cukup tinggi. Dan Rosalia Indah langsung menerjunkan unit premium dengan titik start Lasem ini. Bus
bus tingkat dengan bodi Legacy SR3 Neo Double Decker garapan karoseri Laksana yang ditopang di atas sasis premium asal Swedia yaitu Scania K4 10CB yang udah standar emisi Euro 5 dan dilengkapi dengan suspensi udara. Di atas kertas sih Armada ini nyaman banget untuk perjalanan jarak jauh ya. Untuk agennya ada di sebelah sini. Kita langsung aja ngambil tiketnya teman-teman. Agen Rosalia Indah, nomor HP-nya ini di Terminal Lasem. Ini harganya sleeper 350, super top 300, eksekutif plus 270 dari Lasem. Kalau dari Kudus kayaknya 260 deh. Bu, nuwun sewu. Mau ngambil tiket sama check-in atas nama Andriawan. Oh ini nggih. Oh nggih, siap. Oke. Ada bagasinya? Ada. Oke, siap. Turun polis ya mas? Nggih. Matur nuwun nggih. Nggih. Untuk lokasi agennya ada di depan Terminal Lasem. Kalian bisa beli tiket di sini sampai menjelang keberangkatan bus di jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau nggak ada waktu ke agen, bisa pesan melalui WA Rosalia Indah Contact Center atau melalui website maupun aplikasi Rosalia Indah. Tentukan titik naik, titik turun, tanggal keberangkatan, jumlah kursi, dan jenis kelas. Klik cari tiket dan akan muncul pilihan kelasnya yang bisa kalian cek detail fasilitas per kelasnya. Kalau udah cocok, tinggal klik isi data diri, pilih seat dan bayar deh. Tiket akan langsung masuk ke WA, email, dan di aplikasi. Si Mbak, tasku. Tasnya. Turunnya mana ini tujuannya? Turunnya Poris. Ada barang berharga ya? Nggak ada. Yuk. Oke, bismillah. Iya. Wah, budal ya? Saya ya. Liga malam. Kok balapan ya? Jadi Liga Malam Senin ya? Iya. Oke, yuk. Oke, yuk. Nah, aku duduk di kelas first class nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. 15.19 kita berangkat dari Terminal Lasem. Selamat sore, mohon maaf mengganggu waktunya. Iya. Mohon izin saya pinjam boarding pass. Oke, misi Mbak. Permisi ya. Iya. Kami ada layanan fasilitas kari. Iya. Barangkali Bapak bawa barang berharga yang bisa dititipkan. Pak. Laptop bentar. Permisi Mbak ya. Tangan kiri maaf. Permisi. Iya. Di penitipannya dulu ya. Oke, Mbak. Kondisinya baik ya barangnya? Iya. Permisi, bisa tanda tangan. Permisi. Oh iya, makasih Mbak. Ya. Jadi ini adalah fasilitas gratis yang diberikan oleh Rosalia Indah apabila kita bawa barang berharga, bisa laptop, bisa segala macam lah, atau tab dan sebagainya, untuk dititipkan di kotak penyimpanannya. Dan ini tuh gratis teman-teman, nggak dipungut biaya sepeser pun. Kita tinggal bilang ke krunya. Dan untuk ngambilnya kita harus bawa ini ya, jangan sampai hilang nih teman-teman. Permisi, mohon maaf mengganggu. Saya mau take order untuk servis makan. Oh iya, ya, misi. amit Mbak ya. Ya, Ini saya tak milas ya Pak yo. Bingung aku Mbak. Akeh soalnya. boleh. Nasi ayam kremes Mbak. Nasi ayam kremes ya. Nggih. Untuk minumnya? Teh anget manis. Nah, manis. Iya. Jadi saya ulangi untuk pesanannya nasi ayam kremes, untuk minumnya teh hangat manis ya. Iya. Terima Makasih Mbak.
Kami juga ada layanan welcome drink. Barangkali mau dibuatkan teh panas atau kopi panas sekarang. Nanti aja Mbak pas Baik. maghrib atau gimana nanti. Ya. Ya. Jika perlu bantuan saya bisa pencet tombol yang di lower rasi sini ya. Yang mana Mbak? Oh merah ini. Iya. Oke nanti Mbak kesini. Iya. Oke siap Mbak. Oke. Baik, terima kasih. Sama-sama Mbak. Misi Iya Mbak. selimutnya. Oh iya. Oh selimutnya beda ya? Oh iya ding. Iya. Kalau yang atas kan warnanya coklat ya. Iya, untuk yang first class selimutnya warna orange. Oke. Iya. Makasih Mbak. Iya. Untuk tinggiku yang 167 cm ini longgar banget teman-teman, nggak nyentuh besi yang ada di depan sana. Jadi enaklah untuk standar orang Indonesia ini nggak terlalu sempit, ini lumayan longgar. Standarnya Rosalia juga sih. Dan untuk lover AC ini ada port USB dan Type C-nya. Di sini juga ada untuk ngecas. Lalu kalau mau naikin atau nurunin pakai ini tombol. Nah, kita bisa mengatur derajat kemiringannya dengan tombol ini. Lalu di sebelah sini juga ada tempat penyimpanan. Lumayan sih. Untuk nyimpan sendal juga bisa. Lalu sendal kita bisa kita taruh di sini tuh. Nah, dengan tarif cukup Rp350.000 aja kita bisa rebahan dari Lasem, Kudus, Semarang, Jakarta hingga ke Bitung, Tangerang. Enak banget sih ini. Pakai sasis premium pula. Jos banget wis. Selepas dari Lasem, tiba-tiba ada temen yang nyegat di terminal Rembang. Katanya sih mau ngasih bekal. Langsung aja gue standby di depan dan ngomong-ngomong bus ini tuh lagi nggak ada penumpang di terminal Rembang ya. Jadi langsung bablas aja nanti. Wah ya Allah, makasih banyak yo. Oke, sun. Yuk. Iki lepas Rembang. Masuk Pati berarti nggih? Langsung Batangan ya. Oh, Batangan. Oke. Oke. Terminal Pati. Batangan terus Terminal Pati. Kita akan nge-review bagian kelas super top. Jadi bus ini tuh ada 3 kelas dalam satu bus. Yang pertama first class yang akan kita naikin nanti. Lalu kelas super top dengan harga 300.000, lantai bawah konfigurasi 1-2 dan hanya ada 6 kursi dalam satu bus ini. Dia menggunakan kursi dari Rimba Kencana, Hiis Cushion yang gede, jumbo dan menggunakan leg rest yang pisah teman-teman. Dan juga ada bantal serta juga dilengkapi dengan selimut. Tapi selimutnya nanti dibagiin ketika pas mungkin mau menjelang maghrib atau malam atau kondisi suhu udah mulai dingin. Kita tutup dulu. Celok. Bisa ditutup, nambah kesan eksklusif untuk penumpang kelas bawahnya ini teman-teman ya. Di sini ada pintu darurat standar dari keamanan. Kalau ada apa-apa bisa keluar dari sini. Ada palu pemecah kaca dan untuk yang misalkan kalian pengen kenyamanan yang lebih, kalian bisa memilih kursi nomor 2A ataupun nomor 1A. Kalau 2 ini emang kalau misalkan kalian bepergiannya bersama pasangan, bersama keluarga itu bisa 2. Lalu kalau kalian sendirian atau pengen private, kalau aku sih mendingan di nomor 1A ataupun 2A. Kalau barang bawaan kalian yang dibawa ke kabin nggak banyak, kalian bisa pilih 2A. Tapi kalau ada beberapa barang bawaan yang dibawa, kalian bisa pilih nomor 1A seperti ini teman-teman. Kita bisa rebahan gini. Ini ada tempat untuk selonjoran kaki, bantal ada, dan di sini ada tempat untuk penyimpanannya, penyimpanan ekstra mungkin ya, karena double decker kan seperti yang kita tahu untuk bagasinya itu nggak terlalu gede, jadi ditambahin di sini. Lalu juga dilengkapi dengan TV 2, tapi TV-nya ini bukan personal ya, tapi TV-nya ini tuh nyambung dengan head unit yang ada di depan sana. Kalau untuk keamanan udah dipasang CCTV di situ ada, dan di atas juga ada. Di berbagai titik udah dikasih CCTV biar aman. Nah, kenapa udah dikasih CCTV ya? Karena emang ini bus umum, semua orang bisa naik dan kita nggak tahu orang itu naik tuh niatnya apa, atau mungkin ketika ada kesempatan, awalnya nggak niat jahat, ada kesempatan jadi melakukan tindakan kriminal, dengan adanya CCTV di atas sana, orang akan berpikir 2 kali, dan itu akan membuat rasa nyaman dan aman kepada penumpang yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Untuk kelas super topnya ini bisa direbahin. Set. Nah, kayak gini, tapi jangan terlalu mentok ya, karena kan kasihan yang belakang. Kalau di sini juga ada meja lipat. Kalau kita misalkan mau kerja tugas pakai MacBook atau laptop atau mau makan, bisa melalui ini. Juga sudah disediain 3 cup holder. Jadi kalau kalian bawa botol banyak, aman sih harusnya teman-teman. Di bagian tengah ini ada dispenser teman-teman. Jadi ini fungsinya nanti untuk misalkan kita meminta
teh, kopi, dan sebagainya itu bisa. Karena untuk kelas super top dan first class itu dia dapat fasilitas welcome drink nanti. Dan kita coba lihat toiletnya. Biasanya kalau toiletnya Laksana itu cakep. Wah, cakep banget teman-teman toiletnya. Toiletnya bersih, wangi, dan ini hanya untuk digunakan buang air kecil, nggak boleh untuk buang air besar ya. Dan hanya bisa digunakan ketika bus sedang berjalan. Ada aturannya tuh, ditempel di sini gede, kalian harus baca ya. Dan di dalam sini juga nggak boleh merokok. Kalau misalkan mau merokok, kita harus turun. Kalau misalkan menekat, kerokokan di sini akan diturunkan di agen terdekat. Aturannya keras dan Rosalia Indah ini nggak ada smoking areanya. Sekarang kita bergeser ke lantai 2 teman-teman. Ini mumpung penumpang yang naik belum ada yang naik dari sini. Jadi untuk bus Rosalia Indah dengan double decker sejumlah 46 unit itu speknya sama semua. Untuk yang lantai atas yaitu menggunakan kursi dengan konfigurasi 22 dan menggunakan leg rest pisah, yang mana leg rest ini yang mempopulerkan pertama dan yang membuat pertama yang buat inovasi adalah Rosalia Indah sendiri yang bisa dibuka tutup gini. Ini ada tempat untuk sandal dan di belakang bawah sini ada untuk pijakan kaki atau footrest, dan di sini ada cup holdernya untuk ngecas ada di dalam sini. Ada Type C dan USB-nya dan juga disediakan bantal serta reclining seat seperti itu. Untuk selimut nanti akan dibagikan sama petugasnya yang jalan ini ketika pas mau menjelang malam gitu teman-teman. Di sini ada panoramic sunroof. Jadi ini semacam kayak pintu darurat juga, tapi sama karoseri Laksana dikasih kaca kayak gini. Kalau siang ini kita bisa lihat pandangan dari luar gitu. Jadi masuknya ke sini itu terang, dan kalau dibilang panas enggak sih, karena kaca filmnya ini lumayan tebel banget. Suhu masih tetap dingin di sini teman-teman. Oke, kita geser ke paling depan. Nah, biasanya ini adalah seat yang paling didemenin ini di paling depan sini. Kita coba ya. Mumpung yang naik belum ada di sini. Ini kayaknya kalau dilihat ini cukup longgar banget sambil nonton jalanan. Harganya cuma 260.000 loh teman-teman. Dari Lasem sampai ke rutenya bus ini tuh Lasem, Rembang, Pati, Kudus, Demak, terus Semarang. Ambil nggak Semarang? Krapia ya. Terus langsung makan di Pemalang kayak gitu. Asik sih, lo bisa lihat di balapan bis. Bis Jaya Utama ini tujuan ke Semarang, Semarang Surabaya. Terus di sini dashboardnya juga lumayan lega, gede. Jadi kalau misalkan mau naruh barang atau misalkan kalau Rosalia nanti ada Ultra gitu bakal dikasih di depan sini. Untuk avotnya penataannya ada di atas sini teman-teman. Kalau dibilang ini avot untuk semua, tapi kan yang mengoperasikan cuma di depan doang. Jatuhnya personal, tapi nggak personal banget karena belakangnya juga bisa lihat seperti itu. Untuk casnya di sini juga udah ada nih. Jadi nggak cuma di sini aja, tapi di atas ini juga ada chargernya teman-teman. Dikasih sendiri sama Rosalia, atau minta dari karoseri Laksana langsung nih ya. Kayaknya langsung dari Laksana deh ya. Soalnya kan mobil baru nih SDD 144 ini cuman masih beberapa bulan jalan. Pilar legasinya yang dilengkapi dengan legalek, warnanya bisa ganti-ganti. Seperti yang kita tahu Laksana itu kalau malam wah gokil banget pencahayaannya. Habis ini aku mau menikmati dulu view ke depan ini. Sekarang jam menunjukkan pukul 15.54. Kita masuk di Pati teman-teman, di Kabupaten Pati. Ada 3 agen terminal, terus Batangan, dan satu lagi di poolnya Pati sana. Dan untuk poolnya Pati, infonya itu poolnya agak di pinggiran kota. Wah, ini ada PO Haryanto jajar-jajar ya teman-teman di Pati ini. Ya emang rumahnya sih Kudus Pati, rumahnya Haryanto, tuan rumah. Dan untuk agen Batangan aku masih kurang paham ya di mana ya. Nah ini sekarang kita ternyata ada di agen Batangan, tapi sebelah mana yo? Aku kurang paham. Tapi ini kalau aku dilihat di map, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati.
Saat ini kita sedang berada di daerah Juwana Pati, teman-teman. Wah, jalannya kayak gini. Banyak banget tembel-tembelannya. Kita ambil ke kiri ke arah Kudus, Semarang. Kalau ke kanan balik. Ini kayaknya alun-alun Juwana deh di sini. Oh iya bener, alun-alun Juwana di sini. Oh berarti kita muterin, nggak ngelewatin alun-alun sih ya berarti. Dia berangkat jam segini, emang jam-jam normalnya bus Muria Raya sih. Bisa kita lihat, ini ada Madukismo Denpasar Semarang via Pantura. Itu di depan situ ada bus Antika, teman-teman. Tadi ketika kita harus berangkat juga ada bus Agramas. Kalau Agramas kan emang jalannya awal ya biasanya. Kalau ini Santika ini jam normalnya sekitar jam setengah 7 sampai jam 7 dari Terminal Jati Kudus. Oh ini dia kesana dulu, berarti ambil penumpang atau enggak? Oh ya ambil penumpang sih, terminal di sana kok. Wah kayaknya macet nih cuy, lihat nih yang sebelah kanan. Jam 17.01 ini kita masuk di Terminal Kembang Joyo Pati. Nah, di sini untuk ambil penumpang nih kayaknya. Lah, ada Givari. Gifari. Tadi jet bus 5 kabeh montore. Apa? Ya iki montore anyar-anyar saiki. Ya api pas lagi pak. Iya pati yo. Gifari efek iki. Givari efek iki asli. Ini nggak Givari gini nggak di. Ya iya jelas tuh bos. Oke Haryanto Jogja iki. Apa nih? Iki motor iki. Iya. Iki mania. BMP Agen Rosin mana yo? Agen Rosin terminal kan emang ono yo. Embo. Wah, ngene tuh. Minggu itu. Sifat melu ta? Kok gawe tas ya dek ya? Apa ini yo? Oh mulai mulai Semarang kerja Senen. Oh untuk agennya Rosalia Indah yang ada di Pati terminal itu di luar terminal ternyata. Tuh teman-teman bisa lihat ya, posisinya ada di luar terminal. Itu pintu masuknya dan dia ada di sini di pintu keluar. Setelah dari Terminal Pati, ini bus posisinya ada di Lingkar Pati lagi, nggak tahu di arahnya kemana nih. Kayaknya lurus deh dia. Oh iya bener, ke sana. Nah, di sini adalah agen-agen bus ke arah Sumatera, teman-teman. Itu ada ALS nih. Bisa udah berangkat, terus ada bus apa lagi aku nggak paham. Oh, di sini tuh tempatnya naik bus dari Pati tujuan ke Sumatera. Ini ada bus yang rame nih, TN tanpa nama Trans. Ini juga ada Tranek nih, teman-teman, di sini. Bisa ya? Nah, iya. FRC nih kono. Oh ini bis-bis, oh iya berarti Rosalia Sumatera ya mas ya. Nah, ini. Ini kombine mas. Di. Ini kombine mas. Oh iya kombi ya. Oke, ini dia teman-teman agen atau poolnya Rosalia Indah yang ada di Ya, Pati. Hah? Gak masuk ya? Mundur paling mas. Harusnya masuk lah. Dek turun lu. Wah, ketemu lagi, Mas. Ket mau Isan?
Lumayan. Telat hitungannya iki ya. Biasanya jam piro? Macet aneh tabrakan nih ngono. Taruhan saya. Mantap. Ini dia teman-teman pool Pati. Untuk keberangkatan dari pool Pati itu ada 4. Kalau aku lihat di pemesanan ya. Jadi ada Pati Semarang Batu Raja. Dia pakai body Skylander, kita ke sana. Harganya tuh nggak salah 630, berangkatnya jam berapa ya kemarin? 16.30 atau 16.45 gitu, aku lupa. Untuk yang ini harganya 630.000. Kalau dilihat bodinya kayak gini, berarti dia baru datang nih. Soalnya dari Batu Raja ke Pati itu memerlukan waktu kurang lebih sekitar 24 sampai 26 jam. Berangkat dari Batu Raja sekitar siang jam 1. Ada lagi yang juga dari Pati tujuan ke Palembang. Itu harganya 610 kalau sekarang, nggak tahu kalau udah berubah. Pakai body Skylander kayak gini juga. Nah, yang berangkat jam 17.15 hari jam segini itu patennya adalah kombi. Perpaduan antara kelas eksekutif plus dengan super eksekutif. Tarifnya ini yang depan super eksekutif itu 300, yang belakang itu 260, jadi sama harganya. Untuk bodinya dia menggunakan body limited editionnya Rosalia Indah, yaitu Jet Bass 5 SHD Tronton. Rosalia itu punya kayak gini tuh 2, yang Adiputro, dan untuk total kombinya dia ada 8. Satu crash, berarti 2 unit dijalankan di rute Lasem, Pati, Semarang sampai ke Bitung, tapi dia kalau nggak salah habisnya di Pasar Kemis deh. 2001-2002 yang di nomornya di situ, pakai bodi Legacy SR3, rutenya itu Blitar Bogor. Lalu ada lagi yang Bandung Blitar juga pakai kombi SR3, dan yang part terakhir itu di rute Bandung menuju ke Jogja sampai Klaten, teman-teman. Dan untuk bus yang aku naik ini SDD 144. Nah, ini pakai K410. Sekarang itu Rosalia punya double decker, totalnya ada 46. Jadi untuk yang terakhir itu SDD 146. 146, 145 itu patennya di rute Malang menuju ke Bandung pakai double decker. Jadi mobil-mobil yang baru ini dibuat ngisi jalur-jalur baru, teman-teman, kayak Muria sama kayak Bandung. Jadi 2 jalur itu diprioritaskan karena emang jalur baru itu pengenalan, dikasih mobil yang baru juga. Sama-sama menggunakan Scania K410 CB Euro 5, dan kayaknya di Indonesia untuk pemegang rekor bus yang memiliki Scania Euro 5 terbanyak ya Rosalia Indah ini ya. Sekarang trontonnya banyak banget. Untuk garasi Rosalia Indah di wilayah Muria Raya ini ada di Pati ini. Misalkan ada operan penumpang transit gitu, nantinya akan dilakukan di pool Pati ini, teman-teman. Lokasinya emang agak pinggiran dari kota Pati, tapi masih satu area dengan garasi bus-bus tujuan ke Sumatera. Foto bareng lur loh. Roh dewe. BN ya toh, BN. Alah, yo foto. Berangkat Pati full. Ini ada bus langsung JB tujuan ke Sumatera, ada Pastar, ada Madukismo. Jadi benar-benar ini rute ke arah Sumatera semua. Dan infonya Rosalia Indah yang rute Sumatera itu benar-benar laku keras, teman-teman, di sini. Yang rute Batu Raja sama Palembangnya. Nah, tadi infonya untuk yang Tronton kombi dia masuk ke terminal dulu ke sana. Sedangkan kita udah ngambil penumpang di sana, tinggal langsung menuju ke arah Kudus, teman-teman. Tadi pas berangkat ada yang kelupaan buat nge-review. Ketika kita tiba di seat sleeper, kita akan mendapatkan kartu ucapan khusus bagi penumpang sleeper ataupun first class double decker. Lengkap dengan nama kita. Ya, serasa kayak di hotel-hotel berbintang gitu. Hal kayak gini sih sebenarnya simple, tapi cukup mengena di hati penumpang.
lampunya nyala dan kita persiapan untuk masuk di terminal Jati Kudus. Jam 18.27. Wah, rame banget cuy. Asli udah lama banget aku gak lihat terminal Jati rame kayak gini. Biasanya kalau mau kesini tuh terakhir naik apa ya? Surya Bali kalau nggak salah. Itu masih terang dan Rimba Raya kemarin di luar sana. Nah ini dia teman-teman, satu hal yang nggak disangka dan nggak bakal kepikiran sama teman-teman Busmania, Rosalia Indah masuk di Muria Raya di terminal Jati Kudus ini. Nah untuk agennya di sebelah sini, dekat sama Bar Solid Paksalmina. Wah ini teman-teman yang hunting ada nih, saya nggak tahu siapa ini. Oke, kita turun dulu, kita lihat kondisi sekitar. Asli rame banget cuy. Nah itu baru masuk tronton Scania K410 dari Pati ini. Harusnya sih dari Lasem ya, cuman karena ada satu hal jadi dia startnya dari Pati dengan tujuan ke Pasar Kemis, tapi parkirnya juga Bitung. Apa? Iku lo Fikri. Gak gelap no lah sombong. Basolnya di sini. Dan kita parkir di sini teman-teman. Ini dia terminal Jati Kudus, terminal yang kalau maghrib vibes-nya ini luar biasa banget. Meriah banget lihat kelap-kelipnya bus malam menuju ke arah Jabodetabek. Bus dari wilayah Muria Raya seperti Jepara, Lasem, Rembang, bahkan Bojonegoro pasti mampir di sini. Enaknya ngomong sih di sini biasanya dijadikan tempat checkpoint ya. Dan juga titik ini tuh biasanya digunakan untuk sistem transitan atau operan penumpang menuju ke bus yang sesuai dengan tujuannya penumpang masing-masing. Dan sampai sekarang aku masih nggak nyangka, rasanya aneh gitu lihat Rosalia Indah terparkir di terminal ini. Nggak cuman satu tapi langsung 2 bus premiumnya loh. Satu hal yang dulu kita mikirnya kayaknya mustahil terjadi, tapi di tahun 2025 ini beneran terjadi. Naik apa Mas Arfi? Naik apa Mas? Muji Jaya. Muji Jaya, oke. Mas Fikri naik apa Mas Fikri? 2003. 2003. Iki langsung ditekoni soalnya habis. Mas Givari naik apa Mas Givari? Jaya Utama. Gak mungkin Mas. Serius gini Bos. Wis serius kene. Ke Semarang doang. Kok aku mendelok medun bis ijo ki ono apa gimana ya? Mas Dimo naik apa Mas Dimo? Pelangi. Penumpangnya berapa Mas? Pangkah mangkat yo? Malam Senin 5. Sangar. Malam Senin isi 5. Wah, gokil. Hujan-hujan. Ya wes. Mlebu ayo. Yuk masuk yuk. Ayo Mas bubar yuk. Ini kita sekarang berangkat dari terminal Jati Kudus. Ini Kalinggajaya banyak banget. Sinar Jaya ada satu nih. Ini Dimo nih di sini nih. Dan Haryanto udah berangkat, berarti yang kurang BJO. Oh, BJO udah berangkat teman-teman. Grup Santika ada di sini dan penutupnya biasanya itu ada Muji Jaya sama Rimba Raya dari Jepara. Di Sahalah udah parkir. Oke, langsung berangkat jam 18.41. Tak dono yang percuma lah. Penting dia kotak anak kota. Sekarang kita lewat di Demak, ambil ke kiri. Tanya sama pramugarinya kan, yang depan sini itu ternyata naiknya dari Kerapyak. Oh, aku jadi tahu kalau bus ini tuh jemputan terakhirnya nggak di Kudus melainkan di Kerapyak Semarang sana teman-teman. Makanya aku tadi izin untuk di sini dulu. Nanti ketika lepas Kerapyak kita pindah ke bawah ke seat sleeperku. Oke?
jam 19:10 kita masuk di gerbang tol Demak. Jalan tol sepanjang 21 km ini sangat efektif untuk menghindari macet di antara jalur Pantura, Demak, Semarang. Dan fun fact-nya, tol ini konstruksi dasarnya menggunakan bambu karena sebagian besar jalur yang dilalui merupakan tambak dan juga bisa digunakan sebagai tanggul laut. Wah, gokil sih ini. Ini jalanan agak tersendat karena ada banjir ya teman-teman di sebelah sini. Di sana kayaknya iya deh. Dan emang daerah sini tuh langganan banjir rob antara Sayung sampai Genuk sana. Di sana udah gerbang keluar Demak, udah masuk ke Kudus Semarang teman-teman. Jam 19.31 kita ngelewatin pertigaan Genuk. Kalau nggak salah di sini dekat pasar Genuk deh, Genuk Semarang ya, yang berbatasan langsung dengan Demak. Karena dari tadi nggak ada bus yang kelihatan ya. Apa jangan-jangan kita paling awal nih teman-teman, soalnya kayak grupnya Santika, Haryanto masih pada di belakang semua. Apalagi bus-bus yang berangkat sore dari Jepara. Ini hitungannya sih jam-jam awal ya. Sekarang kita ngelewatin terminal Terboyo Semarang. Nah, terminalnya di dalam sana, tapi rata-rata ngetemnya di sini sih untuk busnya, dan penumpang gak bakal masuk ke dalam sana, paling yo nunggu di depan sini di dekatnya Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Jalanannya memang benar-benar gak rata nih teman-teman. Lepas dari Terboyo kita langsung masuk di tol teman-teman. Nanti akan nyambung di Jatingaleh sampai nanti di Kerapiak. Nah, habis ini nanti akan ngambil penumpang terakhir di Kerapiak. Setelah Kerapiak kita akan turun di kelasku di sleeper first class. Kita sekarang udah sampai di Rosalia Indah Kerapiak teman-teman. Untuk jemputan terakhir di sini untuk bus yang dari Lasem Muria Raya. Dan tadi aku tak lihat kok ada yang aneh tentang tarifnya bus ini. Ternyata ini adalah sleeper dengan tarif termurah atau first class termurahnya Rosalia Indah. Cukup Rp350.000 aja dari Lasem sampai ke Jakarta kita bisa menikmati first class ini. Kalau di rute Solo, rute Madiun itu 525 sampai 600 mungkin ya kalau di Malang ya. Emang harganya tinggi untuk first class ini. Tapi untuk yang Lasem khusus untuk Muria Raya harganya murah. Jadi kalau misalkan kalian pengen naik sleeper murah dari Semarang, ambil aja unit dari Lasem teman-teman, yang dari Muria Raya. Cuma 350, bandingin kalau misalkan Madiun atau dari Solo harganya loh 525, selisihnya 200 sampai 200 ribu, fasilitasnya juga sama. Life hack ketika kita naik Rosalia Indah. Oke, ini aku mau rebahan dulu karena tadi tuh nggak tidur, sekarang baru mau tidur nih. Oh iya Mbak, makasih banyak ya Mbak. Makasih Mbak. Mbak, untuk welcome drinknya bisa sekarang nggak? Boleh setelah ini ya? Oh iya, Iya. Oke. Ada apa aja sih Mbak? Ada teh panas sama kopi panas. Kopi aja ya? Kopi. Itu kopi susu ada? Gimana? Kopinya kopi susu kopi hitam? Kopi hitam. Oh, oke, kopi hitam aja. Aku Oke. juga, Mbak, sisa Iya, Pak. kopi. Kopi panas. Manis? Iya panas. Iya, manis. Sisa. Nilainya manis. Iya kopi Ya. manis. Iya. Oke. Oke, Mbak. Iya. Makasih. Ini sih. Kopi panas ya. Mbak. Makasih ya Mbak. Makasih, Mbak. Iya. Banyak. Nah, ini adalah fasilitas yang diberikan oleh
Rosalia Indah ke penumpangnya di kelas super top dan first class. Jadi kita bisa milih mau teh ataupun mau kopi. Sebenarnya ini dihidangkan ketika pas awal sih. Kita ditawarin pas awal ketika pas naik, cuman kayaknya tadi aku masih kenyang ya dan gak berkenan untuk dibuatin. Sekarang pas malam gini kayaknya enak nih, anget-anget minum kopi nih. Aku tadi minta ke pramugarinya langsung dibuatin langsung teman-teman. Fikri. Tim langsung. Sebentar lagi armada akan tiba di Rosi Kristo Pemalang, rest area. Kami mohon berbeban dan ibu dapat mempersiapkan diri dan mempersiapkan boarding pass untuk tujuan petugas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu yang terhormat. Selamat menikmati servis makan bersama Rosalia Indah, mitra setia perjalanan Anda. Ini berarti jam-jam rame nih Rosin ya? Pemalang ya? Iya. Motor Medion. Medion makan gini tuh? Medion ya. Nggak palor ya? Hah? Medion itu nggak palor ya makannya ya? Enggak wes diubah toh, Mas. Ponorogo juga? Soalnya saya mau bahas kota Ponorogo. Oh iya. Arep iki. Masa ndelok kok ngene. Angop tok ya? Iya sih, Mas. Ya kan jarang numpak Rosin aku mas. Bisa ya sih. Jarang numpak Rosin aku mas. Tapi kan dicek. Gimana satset? Ayo lintang medut li. Saat ini kita udah sampai di Resto Rosin Pemalang, rest area 319 jam 21.36. Dan jangan lupa untuk ini dibawa ya, karena ini nanti akan di-scan ke petugasnya teman-teman. Nah kita nunggu sama mbak pramugarinya, karena yang first class itu dianterin. Tempatnya aku juga belum pernah sih makan Rosin di Rosin Resto ini di first class. Biasanya super top atau yang executive plus biasa. Klaten 139, oke. Ini yang Klaten Bitung nih teman-teman, yang pernah kita naiki. Makan sih. Mas yuk. Oh ini kene. Sumpah aku kurang tahu pak. Mungkin ora tahu ya. Kurang tahu lek sing first class. Yuk. Yuk. Aja. Dingin banget. Apa? Anyar. Super top ning kono yo. Enggak, aku tau numpak super top ning munggah ning kono kok. Ketika Rosalia Indah itu buka rest area di sini dan servis makan di Pemalang untuk beberapa rute, aku naik yang paling tinggi itu super top teman-teman. Ini baru kali pertama aku servis makan di sini untuk yang first class, dan ruangannya tuh enak, ber AC dan dibedakan teman-teman. Jadi aku lihat tadi tuh isinya cuma 3 orang aja, 2 dari Lasem dan 1 nggak tahu dari mana. Oh iya, terima kasih mas. Oke. Untuk servis makan di first class double decker itu aku tadi milih ya. Jadi ini ada nasi, ayam sama kremes, tahu tempe sama sambal, sayuran. Untuk buah segarnya ada potongan semangka, dan minumnya ini ada teh hangat. Tadi aku milih teh hangat teman-teman. Gelasnya juga beda nih. Nah, gelasnya gelas kayak di cafe gitu. Dan juga untuk alat makannya diplastikin gini, jadi untuk kebersihannya benar-benar terjaga. Mantap. Oke, langsung aja kita makan ya. Dipersilakan kepada penumpangnya segera kembali naik ke armada. Armada siap melanjutkan perjalanan.
Dan untuk servis makan di kelas first class ini emang bener-bener dijaga kualitasnya ya, karena kan dia ini statusnya bukan restoran rekanan ya, restoran dia sendiri, jadi dia bisa menjaga kualitasnya dengan baik. Dengan kualitas seperti ini, busnya first class, sleeper harganya cuma 350.000, yang mana ini murah banget sih teman-teman untuk ukuran Rosalia Indah yang biasanya di first class itu harganya 500 ke atas. Ini cuma 350 loh, kita dapat layanan seperti ini. Gokil gak tuh? Rosalia murah bener-bener dimanja ini, dan kalian bisa lebih dapat harga lebih murah lagi kalau kalian misalkan join membernya Rosalia Indah di RI Plus. Jadi kalau misalkan kalian udah join jadi anggotanya RI Plus, itu misalkan kalian ulang tahun dapat potongan 50%. Terus kalau kalian beli tiket di aplikasi itu akan dapat poin yang bisa ditukarkan di merchandise maupun di potongan harga. Jadi udah ruginya sih tinggal daftar doang. Kalau misalkan kalian teknokan sering naik Rosalia, bisa ditukarkan poinnya itu dengan tiket gratis ataupun potongan tiket. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita udah selesai servis makan, kita balik ke parkiran bus ya. Rame banget double deckernya. Ada 4 cuy. Laksana semua lagi. Ada dong. Siapa? Iya, naik apa? Naik yang itu 144. Sama siapa? Sama teman-teman. Duluan Pak ya, udah dipanggil. Oke. Yuk. Ini pas mau sholat kok dipanggil, berarti nanti aja deh di Subang. Halo bos. SS yo. Siap. Kok 2003 masih dipanggil yo? Kok mangkat dhisik ya? Enggak ada yang mburi aduh cuy. Aduh dia ini mburi ada we motor gue. Kok sampai mangkat? Sedangkan kita belum. Tadi aku udah izin sama krunya mau sholat bentar. Harusnya sih aman sih. Wong sholatnya di situ kok deket. Ketika kita kembali di dalam bus, ini udah dirapiin kembali teman-teman. Mantap. Kita bangun-bangun udah mau nyampe di terminal Polris, dan Subang pun nggak bangun loh. Akhirnya snacknya dikasih kita di sini, dan kita mau ngambil laptop. Ini Mbak. Oh iya. Terima kasih. Laptop udah aman, berarti tadi tinggal turun. Oh gitu? Oh iya, makasih. Karena tadi tuh di Subang kita nggak bangun, jadi untuk snacknya ditaruh di sini dan dibagiin sama Mbak pramugarinya teman-teman. Wah, kita lihat ya snacknya. Ada sari kacang hijau. Terus ada apa ini? Kita buka ya. Nah, ada tisu basah. Terus ada roti kopi. Ini ada kacang mix dan ada roti bagelen. Enaknya Rosin tuh, ini ada penjelasan tentang isinya ada apa aja. Kita udah sampai di terminal Polris, langsung aja kita turun, barang bawaannya banyak banget. Nah, Pak matur nuwun nggih. Terima kasih Mbak. Yo. Langsung Bitung berarti ini. Iya. Oke, siap. Semangat amat ya. Beneran sih Neng. Semangat Pak. Iya. Ada yang gak semangat Neng. Yuk. Sampai ketemu lagi. Yuk, siap.
Bus melanjutkan perjalanan menuju ke titik penurunan selanjutnya di Cikokol dan berakhir di Bitung. Jangan lupa untuk memberi rating serta kesan pesan selama perjalanan yang telah dilalui di aplikasi Rosalia Indah kalian ya. Di overall untuk perjalanan dari Lasem sampai ke Poris ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 12 jam, dan kalau kita hitung dari terminal Jati Kudus yang mana merupakan titik start Muriaan ya, itu kurang lebih sekitar 9 jam 16 menit kalau aku nggak salah ngitung. Dan untuk catatan waktu bagus banget, enak buat misalkan kalian mau ngejar jam kantor, jam-jam segini masuk sini emang jam lumrahnya Muriaan teman-teman, dan tergolong agak awal dikit. Untuk kecepatan konstan, dia mentok 115 km per jam dan bawaannya smooth banget, enak banget. Sampai loh aku di 229 ngisi solar nggak bangun. Terus di rest area Rosin Subang itu dia tanya tadi juga berhenti untuk ambil snack dan aku juga nggak bangun teman-teman. Dan kalau kita bicara mengenai harga untuk first classnya ini emang worth it banget loh, cuma 3,5 teman-teman, dan standarnya Muriaan ya, harga sleeper segitu semua. Sleepernya Rosalia di rute Solo, di rute Ponorogo kan harganya, atau Malang harganya kan 500 ke atas, ini cuma 350, dapat fasilitas yang gokil, layanannya juga maksimal, bisa jadi opsi untuk kalian bepergian dari wilayah Muria Raya kayak Lasem, Pati, Kudus, Demak sampai ke Semarang dengan tujuan ke Poris. Dan untuk bus yang double decker ini dia itu rutenya lewat atas, jadi setelah dari Bekasi Timur dia langsung menuju ke arah Tanjung Priok, Kalideres, Grogol, Poris sampai berhenti di Bitung. Tapi kalau yang tronton kombi yang Scania K410 J5 yang nggak double decker, dia itu lewat bawah kayak Pasar Rebo, Kampung Rambutan, Lebak Bulus, BSD, bahkan kalau Ciputat diambil Ciputat dan berakhir di Pasar Kemis. Overall perjalanannya menarik, dan terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Bye bye.